Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Sugi Mulyana, yang kedua Febri Rahayu, yang ketiga Risi. Nah, di sini kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Nah, latar belakangnya dari materi rangkaian listrik ini yaitu listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak peralatan yang ada di sekeliling kita selalu menggunakan bantuan listrik. Berkat bantuan dari listrik inilah kita sebagai manusia dapat mudah menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, listrik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan-muatan listrik yang bergerak yang menyebabkan munculnya arus listrik, sedangkan listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam. Nah, rumusan masalah dari materi yang kita akan membahas ini, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan listrik, yang kedua apa pengertian hukum Ohm dan hambatan listrik, yang ketiga bagaimana cara pengukuran besaran listrik. Nah, tujuan yang kita harapkan tercapai dari materi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu arus AC dan DC, untuk mengetahui hukum Ohm pada rangkaian listrik, untuk mengetahui hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik, yang keempat untuk mengetahui fungsi hambatan pada arus listrik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian arus listrik. Nah, arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Arus listrik ini berlawanan arah dengan arus elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Nah, beda potensial dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya baterai. Nah, setiap sumber listrik selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam waktu 1 detik. Peristiwa mengalirnya arus listrik disebabkan karena adanya elektron yang bergerak. Nah, arus listrik juga dapat diartikan sebagai besarnya tegangan dibagi besarnya resistansi. Simbol dari arus listrik adalah I dan terbagi menjadi arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, selanjutnya sebelum kita ke sumber arus listrik, kita masuk dulu ke teori arus listrik. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan arus listrik, seperti teori hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pada hukum Ohm, arus listrik diartikan bahwa besarnya arus mengalir adalah hasil bagi antara beda potensial dengan tahanan. Sedangkan pada hukum Kirchhoff menjelaskan tentang arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan. Semua teori adalah benar dan sudah terbukti secara meyakinkan. Selanjutnya, sumber arus listrik. Secara umum, kita mengenal beberapa sumber yang mampu menghasilkan arus listrik, yaitu seperti generator listrik, baterai kering, dan akumulator. Untuk baterai dan akumulator hanya bisa menyediakan arus listrik searah. Untuk pembangkit generator, itu contohnya listrik PLN. Sistem pembangkit bisa dengan air, yaitu PLTA, uap PLTU, gas PLTG, surya PLTS, nuklir PLTN, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Ohm. Beda potensial listrik disebut juga tegangan listrik. Dan dapat disimpulkan bahwa arus listrik sebanding dengan beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya, jika semakin kecil beda potensial yang diberikan, semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Hukum Ohm mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara beda potensial atau tegangan. Hukum Ohm mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara beda potensial listrik dibagi tegangan listrik dan arus listrik disebut hambatan listrik. Secara matematis dapat ditulis R sama dengan V
V per I, dengan R hambatan listrik, V tegangan atau beda potensial listrik, I kuat arus, atau sering juga ditulis dalam bentuk V per R. Nah, ini cara matematis. Nah, ini keterangannya teman-teman. Nah, kemudian hambatan listrik konduktor. Kuat arus listrik akan kecil ketika melalui konduktor yang luas penampangnya kecil. Hambatan jenisnya besar dan panjang. Sebaliknya, kuat arus listrik akan besar ketika melewati konduktor yang luas penampangnya kecil. Sebaliknya, kuat arus listrik akan besar ketika melewati konduktor yang luas penampangnya kecil, hambatan jenisnya besar dan pendek. Ketika kuat arus listrik kecil, berarti hambatan konduktornya besar dan sebaliknya. Ketika kuat arusnya besar, berarti hambatan konduktornya kecil. Nah, secara matematik, hambatan listrik sebuah konduktor dapat kita tuliskan seperti yang ada di layar berikut ini, yaitu R sama dengan rho L per A. Dengan rho adalah hambatan listrik konduktor, dengan R adalah hambatan listrik konduktor, rho hambatan jenis konduktor, L panjang konduktor, dan A luas penampang. Nah, selanjutnya kita masuk ke listrik arus searah atau DC. Listrik arus searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Dengan perkembangan teknologi elektronika saat ini, listrik arus searah dapat dihasilkan dengan cara merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dengan menggunakan suatu alat yang disebut power supply atau adaptor. Nah, selanjutnya listrik arus bolak-balik AC. Nah, arus listrik AC atau alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus. Nah, di Indonesia sendiri listrik bolak-balik dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik yaitu satu fasa adalah 220 volt. Nah, pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak teman-teman. Untuk mempermudah sebenarnya kita dapat melihat barang-barang yang ada di rumah kita. Perhatikanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sebagai pengaman listrik AC yang ada di rumah kita, biasanya pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman yaitu MCB. Nah, meskipun demikian, tak semua barang yang kita lihat menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya saja ada laptop yang kita gunakan. Laptop ini menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger laptop. Jadi, saat kita mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN AC, maka adaptor di dalam laptop akan merubah listrik AC menjadi DC, sehingga sesuai kebutuhan dari laptop kita. Nah, contoh dari pemanfaatan listrik AC ini yang lain adalah untuk mesin cuci, penerangan lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lainnya. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini penjelasan materi kami mengenai rangkaian listrik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya dan coba pahami dulu ya, baru bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.